bukan berarti saya tidak setuju. Iya. Tetapi untuk saat ini, setahun 2 tahun ke depan, Ditunda dulu ya. ditunda lah. Ditunda, bukan dibatalkan kok. Tidak sulit. Indonesia ini semuanya bisa dibicarakan. Ya. Pemerintah harus ngambil inisiatif, panggil kontraktor, kita bicarakan supaya ini ditunda. Halo pemirsa, saat ini kembali lagi nih bincang santai terkait kondisi Sumeneb yang saat ini kayaknya tidak aman-aman saja ini. Nah, saudara-saudara, saat ini saya akan bicara dengan salah satu warga Sumeneb yang popularitasnya cukup dikenal sebagai petani yang sukses di masanya ya, dengan julukannya Ki Demang. Oke, langsung saja ayo kita ngomongin terkait ini. Baru-baru ini Bupati Sumeneb meresmikan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru wakil rakyat kita semua di Kabupaten Sumeneb dengan anggaran yang cukup fantastis sampai 100 miliar lebih. Nah, oleh karena itu ini banyak kalangan yang ada yang pro, ada yang kontra. Dan saat ini ada sahabat saya, teman saya, dia tidak sepakat dengan pembangunan itu, lebih baik dialihkan kepada pemberdayaan. Oke, langsung saja. Bagaimana ini? Saya sapa dulu. Nama lengkap Ahmad Zainuri ya, yang dipanggil Ki Demang. Bukan ya. Ahmad Zainuri. Ya. Zainuri. Zainuri ya. Oke. Zainuri. Oke, gimana ini Bang? Katanya Samdan ini tidak sepakat dan besok akan melakukan aksi demo terkait pembangunan gedung ini. Ya. Bisa dijelaskan ini, Bang? Saya sebagai warga Sumeneb begitu mendengar berita di grup WA, saya melihat ada berita di Sumeneb dibangun gedung baru, gedung DPRD Sumeneb dengan anggaran ratusan miliar. Saya kaget. Kaget, jelas kaget. Karena jika melihat kondisi sekarang ini, ya Sumeneb, saya sangat prihatin dengan adanya rencana pembangunan ini. Pertama, kenapa saya katakan prihatin? Pertama, sebaiknya anggaran sebesar itu untuk saat ini, setahun 2 tahun ke depan, itu lebih baik digunakan untuk kegiatan satu, pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Kan warga di Sumeneb ini, warga miskin ini kan terbanyak. Diakui atau tidak, itu data BPS, bahwa Sumeneb ini jumlah angka kemiskinan terbesar, terbanyak, nomor 3 di Sumeneb. Ya, solusinya untuk menanggulangi, untuk pengentasan kemiskinan ini, salah satunya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan yang produktif. Contohnya, pemberdayaan yang mampu meningkatkan atau menambah pendapatan warga kecil. Nah, contohnya, petani. Jangan dibilang petani itu kaya-kaya semua. Petani rata-rata ini bisa petani kita di Sumeneb ini rata-rata petani gurem. Artinya gurem apa? Kepemilikan tanah mereka itu kurang dari 0,5 hektar. Nah, ini gurem, gitu loh. Definisi gurem di sana. Kecuali kalau lebih dari 1 hektar, itu bisa dikatakan kita kategorikan sebagai kalangan masyarakat menengah ke atas, cukuplah pendapatannya. Tapi mayoritas mereka petani gurem kok. Nah, kenapa saya katakan pemberdayaan? Nah, caranya begini, dengan pemberdayaan itu kita dampingi kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, kegiatan itu nanti menjadi kegiatan yang mendatangkan hasil, pendapatan tambahan. Syukur-syukur mereka bisa menjadikan kegiatan itu menjadi kegiatan yang selamanya sebagai profesi. Jadi kalau petani itu kita fokuskan untuk bertani untuk saat ini, Anda semua tahu
semua kegiatan, semua kebutuhan petani itu tidak ada yang murah, naik semua kan gitu. Ya. Belum lagi warga miskin di perkotaan. Ya. Banyak juga kan? Bang, saya potong Bang. Ya. Bapak Bupati itu mengemumurkan bahwa dia dalam periodenya saat ini dia sudah mampu menekan angka kemiskinan dan sampai deflasi. Nah, berarti kalau dimasukkan kategori termiskin mungkin tidak. Nah, karena itu kan baru mengurangi. Tetapi data BPS. Ini BPS Jawa Timur apa BPS daerah? Lu kan Jawa Timur. Jawa Timur ya. BPS Kabupaten Sumeneb dengan BPS Jawa Timur sebenarnya sama. Datanya masih sedangkan masih nomor 3 termiskin. Terkait persoalan yang kamu katakan deflasi. Apa deflasi? Deflasi itu kan lawan kata inflasi. Iya. Kelebihan kan? Kelebihan ya? berarti. Kelebihan berarti ini kan bukan miskin lagi. Bukan, maksudnya kelebihan itu kelebihan barang. Bisa jadi ini kenapa lebih karena memang daya beli masyarakat tidak ada, sehingga tidak ada yang membeli. Nah itu karena nggak punya uang untuk beli berarti. Iya, kemampuan daya beli masyarakat rendah sehingga barang-barang itu lebih. Itu yang dimaksud deflasi. Itu Mas Bro. Kembali ke tema ini Bang. Ya. Yang lebih spesifik lagi nih Bang. Kenapa seakan-akan memang nggak butuh ini pembangunan gedung kantor DPRD untuk tahun ini? Saya sangat setuju. Bukan berarti saya tidak setuju. Ya. Tetapi untuk saat ini, setahun 2 tahun ke depan. Ditunda dulu ya? Ditunda lah. Ditunda, bukan dibatalkan kok. Tidak sulit. Indonesia ini semuanya bisa dibicarakan. Ya. Pemerintah harus mengambil inisiatif, panggil kontraktor, kita bicarakan supaya ini ditunda. Nah, anggaran yang kan sudah berjalan itu, ini sudah Bang. Iya kan baru kan. Sisanya itu dialihkan dulu. Apa susahnya? Itu satu. Yang kedua, jalan PUD seperti jalan yang kamu lewati itu kan ya. Sudah berapa tahun itu? Iya benar. Yang kamu lewati. Bukan saya sampai Enco ini lewat jalan yang rusak. Yang seperti itu kan banyak kan ya. Banyak. Itu baru digandeng. Iya. Kenapa enggak itu dulu? Paling berapa itu? Paling 500 juta. Digandeng itu dianggarkan, Bang. Itu 500 katanya, Bang. Iya, tapi kan belum terlaksana. Lebih dulu gedungnya kan, gedung DPRD ini ya. Iya. Itu 2. Nomor 3, kalau apa saya katakan, kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat ini sudah stabil, ya monggo lah. Kalau mau bangun tingkat 10 misalkan ya, rakyat tidak akan keberatan. Bahkan rakyat akan mendukung, terkecuali kalau memang kebutuhan rakyat yang paling mendasar itu sudah diselesaikan. Kan ini kan bukannya Pak Bupati kan ya. Mensejahterakan rakyat. Oh iya. Ya, meskipun pemerintah yang katanya kamu itu sudah melakukan bansos itu kan sudah banyak program, Bang. Iya, itu untuk kan masyarakat itu. Itu kan program pusat, program provinsi, program kabupaten, bahkan desa juga ada bansos. Itu kan hanya stimulus, Bro, tidak. Nggak untuk pemberdayaan kan ada program ini unggulan bupati juga, wirausaha santri itu, Bang. Itu kan mungkin bisa jadi juga. Wirausaha santri itu katanya banyak yang bilang gagal. Dinilai dari apanya kok bisa dikatakan gagal? Outputnya. Oh iya. Gimana outputnya? Jelas atau gimana? Ya kalau dibilang sukses kan outputnya jelas. Oh ini ada. Saat ini gimana menurut sampean ini, Bang? Ya belum muncul. Belum muncul ya. Berarti bisa dikatakan nggak jelas ini program nanti outputnya. Belum maksimal. Jadi perlu ada perubahan atau sentuhan metodologi yang baru kaitannya terkait tentang pemberdayaan kelompok pengangguran. Belum lagi kemiskinan kan ya, ini pengangguran. Berapa jumlahnya? Tanya ke Pak Chandra.
BPS. Berapa angka pengangguran di Sumeneb? Pengangguran pemula. Belum lagi pengangguran yang lebih dewasa. Itu coba itu di data juga. Nanti akan ketemu. Iya. Jadi menurut saya, Jadi sarannya ini gimana ini untuk menurut anggaran yang saya lumayan besar ini? Sarannya ditangguhkan, tidak ada lagi alasan untuk meluruskan. Karena kalau anggota dewannya sendiri yang anu Bang, yang ya kekeh untuk membangun itu, tolonglah. ini kan itu kan wakil apa? Iya, Wakil rakyat itu representasi iya, dari rakyat kan itu. Iya, tolong dilihat kembali. Ah. Dilihat dari dekat, jangan dilihat dari jauh. Misalkan ya, saya sebagai anggota DPR misalnya ya, kalau melihat dari jauh, melihat sudah kamu Herman, kan seakan-akan kamu itu lebih dari mampu kan, seakan-akan loh ya. Tapi kondisi fakta real yang ada di lapangan, lihat keluarganya kamu bagaimana, tetangganya kamu bagaimana kondisi ekonominya. Mereka itu sudah sesuai enggak dengan kriteria sejahtera. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ki Demang mendapat respon yang positif dari pemerintah daerah dan wakil rakyat kita yang saat ini sedang duduk di parlemen. Bye.